Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJSP Official ya. Kali ini kita akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor yang kabarnya akan naik nih. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah dan memperkuat kekuatan lokal dalam pajak. Nah, salah satu kebijakan utama yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya sistem opsen atau penambahan pajak yang bertujuan untuk memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak tuh. Makanya diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan pajak dalam jangka yang panjang. Sebenarnya, apa sih opsen ini teman-teman? Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan pada jenis pajak daerah tertentu juga. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenakan dengan opsen, yaitu yang pertama opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Opsen PKB dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Opsen BBNKB ini juga dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok BBNKB dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Opsen pajak MBLB ini dikenakan oleh provinsi atas pokok pajak MBLB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut laporan dari Kementerian Keuangan bahwa Undang-Undang HKPD ini memperkuat kekuatan lokal dalam pajak, terutama dengan adanya opsen yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan. Biro Pusat Statistik atau BPS mengklaim bahwa opsen ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintahan pusat dan daerah dalam hal pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi wajib pajak. Dengan aturan baru ini, teman-teman, pemilik kendaraan akan membayar 7 komponen pajak kendaraan bermotor. Komponen pajak yang harus dibayar tersebut meliputi biaya balik nama kendaraan bermotor, opsen BBNKB, pajak kendaraan bermotor, opsen PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, serta biaya administrasi STNK dan TNKB. Pemilik kendaraan nantinya harus membayar opsen PKB dan opsen BBNKB bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor ke Samsat setempat. Pembayaran PKB dan BBNKB ini akan disetor ke RKUD Provinsi, sedangkan opsen PKB dan BBNKB akan disetor ke RKUD Kabupaten atau Kota tempat kendaraan terdaftar. Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut 2 pajak tambahan baru tersebut. Lalu, gimana sih cara menghitung opsen PKB dan BBNKB ini, teman-teman? Misalkan nih, teman-teman punya mobil dengan nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB-nya sebesar 200 juta dan kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama wajib pajak. Lalu tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB kepemilikan satu dalam Perda PDRB atau produk domestik regional bruto provinsi Anda adalah 1,1%. Jadi PKB terutangnya adalah 1,1% dikali 200 juta, hasilnya 2,2 juta ya teman-teman. Ini akan masuk ke rekening kas umum daerah atau RKUD provinsi. Kemudian opsen PKB-nya adalah 66%. Jadi sebesar opsen adalah 66% dikali 2,2 juta, hasilnya 1,45 juta rupiah. Nah, dengan begitu, total yang harus dibayarkan teman-teman adalah 3.650.000, hasil penggabungan dari 2,2 juta dan 1,45 juta tadi. Nah, pembayaran ini dilakukan secara bersamaan di Samsat. Kemudian bank setempat pembayaran melakukan split atau pemisahan ke RKUD provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, bagaimana nih dengan sisi pemerintahnya, teman-teman? Pemerintah kabupaten atau kota harus memastikan bahwa tambahan pendapatan dari opsen pajak digunakan secara efisien untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk transparansi dalam alokasi dana dari opsen ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat ya. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, seorang ekonom sekaligus pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, untuk penerapannya, besok coba kita lihat ya teman-teman, apakah dapat diterapkan dengan baik atau tidak. Seperti pada kasus kenaikan pajak pada beberapa tahun yang lalu nih, kasus ini kan menyebabkan banyak sekali orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotornya, dan menyebabkan kenaikan pajak yang tidak diberlakukan kembali. Kalau menurut teman-teman, gimana nih dengan rencana ini? Coba komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya dari kami ya. Salam sehat dan salam growth mindset.